very nice evening. Very nice evening. We spent a very nice time together. Oh, I just think they're all very nice. Very exciting is the one with the plates. I think very exciting. Which ones? With the plates. With the plates is very exciting, I think, yes. Have you seen before? No, first time I've ever seen something like that. And you come alone with your friend? With my husband, Stefan. Yes. And we've been traveling around for 10 days in Indonesia. What do you know about this place? In the music place or Bukit Tinggi? Bukit Tinggi and this place? Well, this you can see everywhere, signs to go to the music and dance performance, and so we thought it would be a good idea to come here. Maybe you want to say something to the audience? Just, I would invite everybody to come here because it was a very nice evening and gives you a good impression about the culture. And you want to invite your people? Yeah, everybody, everybody in the whole world should come and see that. Okay, thank you. Ada lebih kurang 40 orang dan kami telah berdiri semenjak tahun 89, Mei 89. Jadi sampai saat sekarang kami telah pernah tampil ke Malaysia, Aceh, Medan. Ke Malaysia aja sudah 5 kali. Waktu ulang tahun Republik Indonesia ke tahun 1992 itu kami tampil di UMNO di Kuala Lumpur bersama grup-grup lain dari provinsi Indonesia seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Utara dan Pekanbaru. Bagaimana Anda mengelola kesenian ini? Artinya hambatannya apa? Bagaimana? Wah, kalau hambatan terlalu banyak kalau diceritakan. Misalnya ya kayak tempat inilah, ini seadanya. Dan kami mendirikan sanggar ini usaha pribadi, swasta, tidak ada bantuan dari siapapun. Cuma kami mendapat tempat kayak inilah yang bisa kami tampil untuk setiap hari 2 kali seminggu. Kami ya sewanya kira-kira antara beli air dan sewa listrik juga uang kebersihan itu aja. 15.000 per malam. 2 kali seminggu kami, Rabu dan Sabtu. Kalau saya di sini yang anggota saya ini sistemnya sistem memiliki. Jadi sanggar ini sistem bersama. Jadi kami bagi rata. Dikeluarkan untuk kas, yang lebihnya kami bagi rata. Jadi saya juga membaginya bukan setiap main, kayak orang gajian lah. Jadi sekali sebulan, pokoknya ada tamu ramai, kami berikan sekali sebulan, kadang-kadang 80.000, kadang-kadang 100.000 per orangnya. Terus itu udah di luar ini biaya pakaian? Nah ya udah dikeluarkan uang kasnya itu yang dikeluarkan 40% dari uang penampilan. Itulah untuk beli pakaian tambahan yang lainnya. Rata-rata diperoleh Ya kami ini begini, sistem musim panennya ada, musim sepinya ada. Yang musim panen kami antara Juli sampai Desember. Januari sampai Juni itu boleh katakan nggak ada orang, ada 3 orang, kadang-kadang 5 orang, tapi kami terus jalan. kalau saat sepi gitu gimana tuh? Iya diatasi. Tetap gajinya tetap Enggak, kami kayaknya sesuai dengan tamu. Kadang-kadang mau lebaran umpamanya, itu musim sepi. Jadi kami kadang-kadang itu ya 0,0 lah, enggak ada apa-apa. Tapi 15.000 tetap keluar ya Pak? 15.000 tetap keluar, walaupun 3 orang, walaupun 2 orang tamunya yang istilah sewa tempat itu 15.000 tetap keluar. Tapi rata-rata kalau diambil rata-rata gitu Ya kalau diambil rata-rata per tahunnya ya 40 orang per tampil lah. Nah, ada 40 orang. dan berapa persen penonton asing dan Ya kami umumnya yang memungut bayaran itu tamu asing. Kalau tamu kita ini kadang-kadang ya ada yang mau nyumbang, kalau enggak ya silahkan aja asal mau menikmati acara-acara tradisi itu aja. per orangnya dikenakan berapa? Yang untuk turis 7.500, kami beri komisi kepada yang antar 20%, 3.000. Jadi kami bersih 6.000. Itulah yang kami hidup
kebanyakan anak-anak sekolah ini tidak meminta lagi biaya sekolah kepada orang tuanya, sudah ditanggung oleh sanggar. Lalu rencana Bapak sendiri gimana? Mau dikembangkan atau meminta mungkin investor atau apa? Rencananya bagaimana? Udah terlambat untuk inspektornya, investornya. Jadi kami sekali layak terkembang berpantang surut kembali. Ya mungkin ada yang berminat itu masih wawancara. Iya, kami masih ada orang yang mau berminat, ya ditampung, masih diterima gitu. Kalau ibu juga mau, boleh juga. Harapannya gimana Pak? Jadi Ya harapan kami ya kepada yang terkait lah, kami mohon ya bisalah memperhatikan kami ini orang seni. Ya kami di luar negeri di Malaysia tuh orang seni ini boleh katakan ada harganya, tapi kalau di sini kira-kiranya begitulah, belum ada penghargaannya. Sebab kami bukan minta disanjung-sanjung, bukan, tapi hargailah kami sebagai orang seni, itu aja. mungkin juga bisa dikaitkan dengan sarana pariwisata. Nah, memang kami ini istilahnya menampilkan kesenian Minang di sini untuk pariwisata. Sebab di Sumatera Barat, khusus Bukit Tinggi, 50% turis-turis itu menikmati alam, 50% menikmati budaya ini. Sebab di Bukit Tinggi cuma ada alam dengan budaya, yang lainnya nggak ada. Jadi bawahnya ada diskotik semacam, di sini nggak ada. Cuman ini kami tampilkan ini setiap malam untuk menarik turis ke Bukit Tinggi. Alhamdulillah hasil kami itu dari beberapa orang yang datang ke Bukit Tinggi sekarang udah ratusan setiap bulannya. Jadi meningkat kira-kira 60% lah dari biasa. Dari Tahun sebelumnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Direkam aja. Bisa. Kartu namanya aja ada. Udah berapa lama ikut dalam kelompok seni ini? Bergabung dalam Sanggar Selangka ini sudah 5 tahun. 5 tahun. Itu belajar tari di atas kaca tadi itu berapa lama tuh? Selama saya di sini sudah ada juga, jadi udah 5 tahun. Jadi udah lama, berapa tahun? Sampai bisa gitu, sampai dari proses dari nggak bisa berapa lama tuh? Itu tergantung bagi yang pelajarinya. Kalau seandainya orangnya cepat, kayaknya nggak lama ya. Berapa lama? Paling nggak ya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. Itu gimana sih pada saat nginjek itu nggak apa-apa? Nggak kerasa? Nggak apa-apa, kayak nginjak pasir aja. Oh gitu. Apa ada misalnya persyaratan khusus untuk supaya Ya, yang khususnya sih nggak ada ya, cuma kita harus konsentrasi gitu aja. Cuma ya nggak takabur. Ya ada juga luka. Sekali ada luka juga, kalau kita itu bukan konsentrasi betul, kita bisa luka. Ya pernah. Ya kalau misalnya kalau kita tuh dari pertama untuk nari, kalau kita enggak siap artinya kalau kita enggak serius lah artinya gitu kan. Jadi kita bisa luka. Dan makanya itu juga bisa, saya pernah ngalami juga dijahit kakinya. Ya kan enggak konsentrasi gitu lah. Jadi kalau kita mau itu, kita juga mau nyatukan pikiran kemudian kita akan ingat pada Tuhan, gitu saja. Ya sebenarnya dulunya memang iya. Tidak. Ya pokoknya sekarang ini keyakinan saja gitu lah. Ya pokoknya kita harus yakin bahwa kita ada yang membimbingnya gitu aja. Ya kita harus percaya kepada Tuhan lah gitunya. pada saat nginjek itu nggak ragu-ragu gitu ya? Ya kita harus tidak ragu. Kalau ragu ya belah. Persyaratannya hanya itu aja? Sebenarnya nggak ada persyaratan lain-lain, nggak ada persyaratannya. Nggak ada. Kalau berani ya ikut. Tapi kalau ragu nggak usah. Yakin gitu? Yakin. Iya.